Nah, di sini itu dia itu ada pilihan wall center line, core center line, ada finish exterior, ada yang finish interior. Bedanya apa? Kalau kita ke wall center line, kita ikutin ya garis ini. Kita pilih di titik tengah dari garis ini. Wall itu akan dibuat berdasarkan titik tengah ini. Nah, kita bisa ke struktur. Di struktur ini, kalian bisa melihat bahwa sekarang kita ada cuman satu, yaitu layer yang structure. Dan kalau kalian lihat thickness-nya ini 200, sesuai dengan total thickness di sini. Kalian bisa melihat ini wall layers, total thickness 200 by default. Kita tambahin, insert. Jadi kalian tuh bisa menambahin layers. Kayak ini. Kalian bisa menambahin layers di atas, kalian bisa juga menambahin layers di bawah. Sekarang, kita bisa turunkan, kayak seperti ini, kita bisa turunkan ke bawah. Jadi, bisa up, kayak gini ke atas, atau bisa ke bawah, down. Nah, jadi sekarang tuh kita ada layer structure, total thickness-nya 200, kita bisa turunin menjadi 100. Nah, sekarang kalau kita buat 100, kalian bisa lihat di total thickness-nya ini jadinya 100. Jadi, total thickness itu dia adalah kalkulasi total dari seluruh thickness layers di wall kamu. Nah, terus aku mau jelasin. Ini ada core boundary. Aku besarin ya, biar gampang lihatnya. Oke. Jadi sekarang tuh di sini tuh ada struktur, ada core boundary. Terus di atas ini kalau kalian ke function, di sini ada panah ke bawah, kalian klik. Di sini tuh ada banyak fungsi dari layers. Ada structure, ada substrate, ada thermal atau air layers, ada finish, ada membrane layer. Kita bisa mengubah fungsinya ini. Contohnya habis struktur, kita bisa kasih substrate. Seperti ini. Di sini juga kita bisa ngasih substrate. Seperti ini. Terus kita buat berapa layers ya? Kita bisa tambahin lagi insert. Lalu ada thermal, kita bisa pakai thermal. Di sini juga kita bisa pakai thermal. Cuman sebenarnya juga nggak usah terlalu banyak juga sih. Cuman ini buat contoh ya. Kita di sini bisa kasih thermal. Habis thermal, mungkin di atasnya ini kita kasih lagi insert. Di atas thermal ini kita bisa kasih membrane layers atau finish. Kita bisa kasih membrane, terus kita kasih finish ya. Jadi habis membrane kita insert lagi, kita kasih finish 1. Yang di sini kita kasih finish 2. Nah, sekarang kalau kalian lihat nih aku besarin lagi biar gampang lihatnya. Nah, sekarang kalau kalian lihat, di sini tuh ada di dalam tanda kurung-kurung ini, atau bracket, itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini menandakan apa? Ini menandakan fungsi kepentingan dari layer itu. Jadi semakin penting layer itu, dia itu angkanya gimana ya jelasinnya? Jadi kayak kalau 1 itu artinya dia paling penting. Jadi layer ini tuh layer yang sangat-sangat penting. Lalu layer kedua, layer ketiga. Jadi semakin layernya nih angkanya besar, itu semakin sebenarnya opsional gitu. Mau dikasih ya nggak apa-apa, nggak dikasih ya nggak apa-apa gitu. Dan ini tergantung kebutuhan kalian dan proyek kalian. Jadi aku mungkin akan jelasin sedikit mengenai ini. Jadi ini layer struktur. Layer struktur ini layer fondasi, di mana dia ini adalah fondasi dari bangunan itu sendiri. Nah, yang kedua tuh substrate.
layer substrate ini tuh layer yang memberikan fondasi untuk material-material lainnya. Nah, setelah layer substrate, itu tuh ada thermal air. Nah, thermal air ini dia tuh memberikan insulasi di bangunan kalian. Setelah thermal air, itu ada membran layer. Membran layer ini biasanya dia tuh untuk nge-prevent atau menghalangi water vapor. Fungsinya tuh untuk supaya air tuh nggak masuk gitu, biar nggak merembes. Nah, berikutnya ada finish. Jadi finish itu ya finishing dari wall itu sendiri. Misalnya kayak finishnya kalian mau kasih kayu, material kayu, atau mau kasih material apa gitu. Itu tergantung proyek kalian. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kalau kalian ke struktur, itu tuh dia centangnya ke struktural material karena dia itu material struktur. Yang ini tuh wraps. Kalian nggak bisa centang di struktural material karena dia bukan material yang struktural. Nah, selanjutnya yang penting lagi adalah thickness. Thickness-nya nih kalian bisa tentukan kalian mau thickness-nya berapa. Contohnya sekarang strukturnya kita misalnya 100. Lalu substrate-nya ini kita misalnya kasih 10. Terus atau 20 gitu. Kita kasih 20. Terus thermal air-nya misalnya kita kasih 50 atau 30. Kita kasih 30. Lalu membran ini biasanya 0 thickness-nya. Lalu di sini kita sekarang udah punya 30, 20, 100, udah punya segini. Sekarang kita kasih aja 20. Di sini finish-nya 20. Kayak gini. Jadi sekarang total thickness-nya tuh 240. Kita bisa kecilin strukturnya juga, atau kita bisa kecilin layers yang lain misalnya kayak gini, 10. Ini juga misalnya jadi 20. Nah, sekarang kita punya total thickness-nya 200. Udah, sekarang kita menuju ke material. Jadi kita tuh bisa assign materialnya. Kita bisa buat misalnya kayak strukturnya ini kita buat. Jadi kalian tuh kalau mau ganti material di tempatnya material, di sini tuh ada titik 3 ini. Kalian pilih. Lalu di sini tuh ada material-material yang kalian bisa pilih. Nah, ini kalian bisa pilih misalnya konkrit. Di sini tuh juga ada beberapa material yang kalian bisa pakai. Add materials to document. Jadi sekarang tuh material yang kita punya di dokumen tuh ini. Tapi kita bisa ambil material yang ada di bawah ini. Kalian bisa buka di sini ya. Di sini tuh ada tanda panah ke atas. Ya kalian klik di sini kalian bisa melihat kita tuh ada beberapa material lainnya sebenarnya, bukan hanya di sini saja. Jadi kalian misalnya konkret pilih yang cast in situ ini. Kita pilih yang ini. Dan di sini tuh kalian bisa juga ubah beberapa grafik atau appearance-nya. Misalnya kayak grafiknya nih, warnanya kalian bisa ubah. Terus surface pattern, misalnya kalian ubah jadi kayak gini, concrete. Ini cut pattern, kalau kepotong warnanya, patternnya jadi kayak gini. Terus kalian bisa ubah appearance-nya. Appearance ini kalau rendering dia tuh munculnya jadi kayak gimana teksturnya. Jadi kalau di Revit tuh ada rendering juga. Aku akan bahas aku nggak tahu videoku yang keberapa. Cuman nanti pastinya aku akan bahas juga mengenai rendering. Ini nih appearance atau tampaknya kalau di rendering itu seperti apa. Kalian bisa pakai ini atau kalian kayak gini, render setting, environment. Ini ada scenes-nya. Ini kalian bisa ubah
colorsnya, kayak warnanya di rendering itu kayak gimana. Ini kalian, nanti kita akan bahas lagi di lain waktu. Ini kayak ada finish bumpnya. Udah kita bahas ini, lanjut kita klik OK. Di sini apply dulu ya, kita apply, terus kita klik OK. Jadi kita udah assign materialnya ini jadi concrete. Sekarang substrate, ini biasanya pakai plywood atau gypsum. Kita cari plywood. Nah, kita sekarang udah punya plywood di sini. Kita klik OK, nggak usah ngerubah apa-apa dulu. Atau di sini kita juga bisa kasih plywood ini. Tapi kalau kalian mau mengubah juga nggak apa-apa sih. Misalnya kayak plywood. Di sini tuh ada banyak ya. Kayak pattern type, ada drafting sama model. Kita akan bahas di video berikutnya, video yang lainnya, mengenai bedanya pattern type drafting dan model. Kita pilih ya plywood. Aku ada lihat di sini ada plywood. Misalnya kayak gini, kita klik OK. Jadi dia tuh surface patternnya atau pattern yang tidak terpotong nih. Patternnya kayak gini, hatch-nya kayak gini. Jadi itu kayak hatch gitu. Kita klik apply, OK. Lalu di sini thermal air. Ini kita bisa insulation. Di sini tuh ada insulation ya. Kita anggap aja kita pakai yang ini, exterior insulation. Di sini tuh sebenarnya masih ada banyak lagi. Kita bisa pakai yang lain juga. Aku besarin ya. Aku drag ke atas biar gampang lihatnya. Dan di sini tuh ada banyak insulasi lainnya yang kalian bisa pilih juga. Kayak gini tuh ada heat barrier, ada ini beberapa yang lain. Kita bisa pakai yang ini aja yang udah ada. Kita langsung klik OK. Di sini juga kita bisa klik. Mungkin kita mau pakai insulasi yang lainnya. Kayak gini misalnya ada lainnya di sini. Atau kita bisa mungkin pakai ini. Kita bisa up-kan, dimana kita bisa masukkan ini ke dalam project materials kita. Kita pakai di sini, kita apply dan OK. Sekarang kita udah punya ini membrane layers. Membrane layersnya nih sebenarnya juga nggak terlalu penting sih. Jadi kalau nggak terlalu penting juga kita bisa aja hapus dari sini. Cara hapusnya tuh dari sini, lalu delete di sini. Di sini kan ada insert, ada delete, ada up, ada down. Jadi cara hapusnya tuh kalian tinggal pilih, misalnya pilih ini yang kalian mau hapus. Kita delete. Nah, udah. Selanjutnya kita ada finish. Finishnya ini terserah kalian mau pakai apa. Misalnya finishnya ini keramik, ada keramik gitu. Kalian bisa pakai keramik. Tapi ini misalnya kayak kamar mandi gitu kan biasa pakai keramik gitu. Kalian bisa pakai keramik misalnya. Itu buat finish interiornya aja. Eksteriornya misalnya kita mau buat, atau kita coba cari wood yang lain di bawah. Ini misalnya wood cherry. Kita up. Oh, ini sudah ada ternyata di atas. An appearance with the same name already exists. Jadi ini di sini di atas sudah ada. Jadi nggak usah ambil lagi dari bawah karena ternyata kita di project materials juga udah ada. Kita klik cari, kita klik OK. Terus sekarang finishnya cari, bawahnya ini kita bisa finish interiornya ini kita bisa ganti menjadi misalnya kayak keramik gitu. Kayak keramik kita buat OK. Nah, kita klik OK. Nah, sekarang ini walls kalian. Sebenarnya walls kalian ini tetap kelihatannya mirip ya. Cuma sebenarnya sekarang dia tuh udah ada layersnya. Kalau kalian ke edit type lagi, kalian ke preview. Ini adalah walls kalian sekarang.
Kalau kalian ke sini, bentar, kita ke edit dulu. Nah, baru kelihatan. Karena kalau kita nggak ke edit tadi, kayak itu kurang kelihatan. Sekarang kita ke edit dan sudah kelihatan dengan jelas layers dari wall kita. Di sini tuh kalian di view, itu ada dua macam. Ada section, ada floor plan. Kalau yang floor itu kayak gini. Kalian bisa melihat tampaknya tuh dari atas, dari potongan denah kalian, yang ini tuh kelihatannya kayak gimana gitu modelnya. Itu dari floor plan, dan ini dari section. Kalau terpotong itu kayak gimana? Itu dari section. Nah, sekarang apa bedanya floor plan ini dengan yang section? Kalau kalian ke floor, kalian lihat ke modify vertical structure, dia tuh grayed out. Jadi semuanya itu nggak bisa dipilih. Kalian bisanya ke yang section. Setelah kalian ke section, kalian baru bisa mendapat pilihan. Ada modify, ada merge regions, ada sweeps, ada ascend layers, split region, ada refills. Nah, kita akan jelasin satu-satu ya. Nah, sekarang kalau kita pilih, di sini tuh kalian bisa memilih atau select secara otomatis dari kalian memilih di table-table ini, di functionnya nih. Jadi kalian bisa pilih yang nomor 1, nomor 2, kalian bisa melihat nih. Jadi udah terpilih secara otomatis. Ini substrate, terus ini core boundaries. Jadi ada boundariesnya di sini. Ada struktur, ada substrate, ada thermal, ada finish. Nah, sekarang kita mau menggunakan beberapa perintah yang ada di modify vertical structure ini. Kita mau split. Kita udah split. Sekarang kita bisa membuat layers baru. Jadi sekarang layersnya ini kalau kalian pilih, ini masih di layers yang sama. Kita bisa insert layers baru. Lalu di sini